Melakukan suatu proses animasi dengan motion twin memang cukup mengasihkan. Tapi di sini kita mempunyai satu masalah di mana kita selalu melakukan suatu proses animasi berdasarkan satu garis, ya. Jadi animasi itu terbentuk dengan satu garis gitu lah, dari poin satu ke poin yang lain. Tapi itu dibentuk dengan satu garis. Bagaimana kalau kita membuat lengkungan? Pada sesi sebelumnya saya sudah beritahukan bahwa kita bisa menginsert keyframe lalu memindahkan posisi simbol tersebut ke keyframe yang telah kita buat. Tapi tetap saja di situ terbentuknya atau terlihatnya masih berupa garis, ya. Gerakannya hanya berupa garis. Bagaimana kalau menjadikan gerakan dari motion twin menjadi sebuah lengkungan yang cukup menarik dan halus? Pertama yang akan saya buat di sini adalah, di sini saya sudah siapkan ya satu buah simbol kotak merah, ya, simbol grafik. Pertama yang akan saya lakukan di sini, saya harus tentukan dahulu berapa lama animasi itu berjalan. Misalkan seperti biasa 2 detik, saya pilih ya pada bagian frame ke-40, klik kanan, insert keyframe. Selanjutnya yang saya lakukan seperti biasa, pada bagian keyframe terakhir terpilih, saya pilih ya objek ini, simbol ini pindahkan. Ya. Lalu kita aktifkan pada bagian properties, twinning motion. Selesai. Berarti kita telah membuat satu buah animasi garis. Ya, berdasarkan satu garis. Lalu bagaimana untuk membuat lengkungannya? Disinilah kita memerlukan suatu guide atau guiding yang menuntun si objek simbol grafik kita dituntun oleh satu buah guiding, ya. Dan untuk memasukkan guiding tersebut atau guide ya, motion guide, kita klik pada bagian ini, add motion guide, klik sekali. Anda lihat ya, terdapat satu buah layer tambahan di mana di atasnya itu ditulis guide. Kita perbesar, layer 1. Ini adalah layer 1 dan dia diberi nama guide layer 1. Jika Anda memberikan nama yang lain, dia akan tulisan dengan nama yang sudah Anda berikan. Ya. Oke, berikutnya apa nih? Sudah pasti kita memerlukan satu guiding. Guiding yang kita bisa buat di sini cukup sederhana, yaitu dengan menggunakan pensil. Saya klik, pilih ya. Saya tulis satu buah guiding di sini, lengkungannya yang menarik. Selesai. Oke, mungkin Anda bisa memakai smooth ataupun ink ya. Tapi ini sudah cukup, segini dulu guidingnya sebagai guidingnya. Selanjutnya dengan arrow tool ya, kita pilih frame pertama ini. Anda lihat ya, di tengahnya ada suatu bulatan yang dinamakan point, Q point ya. Klik sekali, drag. Nah, kalau saya drag begini, Anda lihat ya, bulatannya membesar. Anda arahkan ke garis awal ya, start pointnya dari guiding kita. Lepas. Selanjutnya apa? Kita pilih frame terakhir dari animasi ini ya, animasi simbol kita. Pilih pada bagian tengah, klik, lihat ya. Lalu taruh di sini pada bagian endpoint. Lepas. Jadi kita telah mempunyai pada awal di bagian sini dan pada akhir di bagian sini. Kalau kita jalankan, iya, itu dia. Oke, cukup menarik ya. Tapi Anda jangan lupa, kalau Anda ingin mengekspor movie ini, sebaiknya Anda matikan dahulu ya visible-nya. Anda klik saja pada bagian guide layernya, klik sekali, hilang. Jadi kalau kita jalankan, oke. Lalu kita lakukan Ctrl Test Movie. Cukup menarik. Pada sesi ini kita masih membahas mengenai guiding layer atau guide layer, di mana di sini saya akan memberikan beberapa teknik yang mungkin berguna sekali untuk Anda.
teknik pertama yang akan saya beritahukan bahwa pada suatu saat pasti atau mungkin Anda menemukan suatu kasus di mana Anda telah membuat sebuah animasi berdasarkan guide ini, dan ketika Anda mencoba animasi tersebut, Anda merasakan objek Anda tidak cocok dengan animasi ini, atau Anda ingin merubah pikiran Anda untuk merubah objek Anda supaya diganti dengan objek yang Anda inginkan. Anda tidak mungkin melakukan proses ulang, membuat ulang suatu guiding layer atau membuat ulang suatu objek yang baru. Anda bisa melakukan suatu replace atau swap, atau mengganti objek simbol yang sudah ada dengan objek simbol yang lain. Seperti halnya di dalam window library. Pada window library saya ini, saya telah mempunyai dua buah objek simbol. Keduanya adalah grafik, di mana kotak merah ini adalah sama dengan apa yang ada di dalam stage, dan saya telah membuat satu buah objek lagi simbol grafik yang dinamakan kapal. Ya, nah saya ingin merubah kotak merah ini menjadi kapal. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah Anda memilih frame pertama, buka pada bagian properties ya, Anda pilih objeknya, Anda lihat di dalam sini ada satu tombol yang dinamakan swap symbols. Coba Anda klik sekali dan kita masuk ke dalam area swap symbol. Berdasarkan library saya mempunyai dua buah objek simbol, yaitu kotak merah dan kapal. Anda lihat ya, tanda bulatan ini bahwa bagian ini adalah bagian kotak merah dan itu adalah dipakai. Kalau Anda ingin swap, Anda tinggal pilih saja simbol grafik yang Anda inginkan di dalam daftar ini. Seperti yang saya inginkan adalah saya menginginkan simbol grafik kapal. Saya pilih kapal, lalu klik tombol OK. Anda lihat sekarang. Ya, saya tutup dahulu ya library-nya. Properties-nya juga saya jalankan atau saya scrubbing. Ya, kita telah membuat swap objek simbol di dalam stage kita. Tapi di sini ada satu masalah di mana kita hanya merubah satu buah keyframe saja. Sehingga pada keyframe terakhir dia kembali ke awal. Untuk keluar dari masalah ini, sama, kita pilih objek terakhir ini, pilih properties, pilih swap, dan pilih objek simbol yang Anda inginkan, klik OK, dan animasi kita berjalan sempurna. Ya, sampai terakhir tetap dipakai ya, objek simbol kapal ini. Oke, dengan mudah kita bisa merubah ya grafik kita. Syaratnya Anda rubah pada tiap keyframe, dan Anda mempunyai dua buah keyframe di sini, yaitu keyframe awal dan keyframe akhir. Tinggal Anda swap di dalam properties ya, objeknya di swap. Baiklah, sekarang bagaimana kalau masalahnya Anda mempunyai banyak keyframe di dalam suatu proses animasi ini? Anda tidak mungkin merubah 10 keyframe, klik sana, klik pada swap lagi, klik pada swap lagi. Saya mempunyai satu buah cara yang lebih baik, di mana kita bisa menghemat waktu dengan cara ini. Misalkan saya akan kembalikan objek kapal ini ke dalam objek kotak merah, ya, simbol kotak merah. Pertama yang saya lakukan adalah saya pilih pada frame, buka properties. Ya, Anda beda ya antara Anda memilih frame, Anda masuk ke dalam properties untuk frame, tapi Anda memilih objek, Anda masuk ke dalam properties untuk objek. Ya, saya pilih frame. Anda lihat pada bagian bawahnya ada tulisan atau ada checkbox syn atau synchronize symbol. Anda aktifkan. Lalu pada bagian akhir, frame akhir, karena ini bukan merupakan suatu proses motion twin, jadi kita tidak menemukan suatu perintah synchronize ya. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah kita merubahnya menjadi motion twin lagi. Selesai. Lalu kita aktifkan synchronize symbol. Klik sekali.
Selanjutnya kita kembali ke awal, tutup dulu properti ya. Saya pilih ya objek kapal ini, kita buka properties. Anda tahu bahwa sebelumnya kita harus merubah tiap keyframe ya, keyframe awal dan keyframe akhir dengan mengklik menu swap. Tapi kalau saya klik sekali ini swapnya, lalu memilih kotak merah sekali, lalu klik OK, jalankan, kita sampai ke bagian akhir. Anda lihat, pas di bagian akhir dia tetap menjadi sebuah kotak. Ya, jadi kita cukup menghemat waktu dibandingkan kita harus merubah tiap keyframe-nya. Sekarang mari kita lihat pergerakan animasi dari kapal ini. Ya, berdasarkan guiding-nya, Anda lihat ya bahwa roket tersebut tetap bergerak lurus. Kita memerlukan satu buah fasilitas ya di dalam guiding ini, dan fasilitas tersebut dinamakan orient to path. Pertama, Anda pilih dahulu ya frame pertama ini pada bagian frame awal, lalu pada bagian properties untuk frame tersebut, untuk rotasinya Anda lihat pada bagian bawah terdapat tulisan orient to path. Coba Anda aktifkan sekali, klik, dan sekarang coba kita jalankan animasi kita. Anda lihat ya, sekarang kapal ini sudah mengikuti path. Oke. Pada bagian awalnya Anda masih lihat bahwa dia masih tegak lurus ya. Ini karena pada bagian keyframe awal memang kita tempatkan kapal tersebut bergerak lurus atau berdiri tegak seperti ini. Juga pada bagian akhirnya dia berdiri tegak. Mungkin kita akan lakukan satu perubahan di sini di mana kita bisa merotasinya. Pilih objeknya, lalu kita pilih Free Transform Tool. Kita putar mengikuti arah yang benar. Seperti ini, stop. Juga pada bagian akhirnya saya putar seperti ini. Sekarang kita coba animasinya. Oke. Sekarang bergerak cukup perfect ya. Iya. Selesai. Efek terakhir yang akan saya beritahukan Anda dalam motion guide ini adalah cara kita mengatur kecepatan dan lambatnya suatu motion animation. Pertama, Anda lihat ya bahwa pada pergerakan ini semua berjalan normal. Tapi yang ingin saya berikan, pada saat berjalan sampai di bagian sini, sampai dia turun ke bawah sini, dia berjalan cepat. Karena ini turunan ya, ceritanya turunan. Lalu ketika berjalan lagi ke atas, dia agak lambat. Ya. Dan untuk memberikan fasilitas pengaturan kecepatan tersebut, bisa Anda dapatkan pada bagian property frame-nya yang dinamakan ease. Ya, ease atau easing. Kalau kita klik ini, kita bisa drag, atur kecepatannya. Standarnya dia adalah 0. Tapi jika Anda ingin membuat suatu proses percepatan dan perlambatan suatu animasi, Anda harus menempatkannya pada suatu keyframe. Sedangkan di sini kita mempunyai hanya 2 keyframe, awal dan akhir. Untuk itulah kita harus membuat 1-2 keyframe yang baru. Ya. Pertama kita perhatikan dahulu kira-kira pada frame keberapa kita harus tempatkan keyframe tersebut. Seperti di sini. Nah, pada bagian ini kira-kira pada frame ke-6 ya, kita tempatkan keyframe tersebut karena dia roket ini ataupun kapal ini mulai turun. Saya klik menu insert, pilih keyframe. Selesai. Nah, ketika roket mulai menanjak pada frame ke-17, klik menu insert, keyframe. Lanjutkan terus. Pada saat kapal mau menurun, lihat frame keberapa? 24. Insert keyframe. Lanjutkan. Mulai menaik lagi. Pada frame ke-33, insert keyframe. Selesai. Berikut, kita pilih keyframe pertama.
Karena dia turun ya, berarti dia harus cepat. Untuk itu, pada bagian properties frame, ease-nya saya naikkan ke 100. Selesai. Pada bagian ini, ya, karena dia akan menanjak, maka ease-nya saya turunkan ke minus 100, ya. Selesai. Selanjutnya, nah, di sini pada saat dia menurun lagi, properties, ease-nya saya naikkan ke 100. Lanjutkan, turunkan menjadi minus 100. Dan terakhir kita biarkan standar. Oke, kembali. Ya, kalau Anda lihat ya, kalau saya jalankan mau saya scrubbing, kita bisa lihat sedikit ya pergerakannya, kecepatannya, ataupun lambatnya ketika kapal ini mulai menaik. Tapi lebih baik Anda coba dengan test movie, klik menu kontrol, lalu pilih test movie. Oke, di sini saya sudah bisa ya membuat atau mengontrol kecepatan dan kelambatan dari suatu animasi dengan memakai fasilitas easing.